出来哟，红姐红姐。行くぞてめえら！行くぞ俺ら！ Setiap negara di berbagai peradaban dipastikan memiliki pasukan khusus yang berguna untuk melindungi negaranya dari dalam ataupun melakukan invasi yang bertujuan untuk memperluas wilayah kerajaannya. Diketahui, berdasarkan rekam jejak sejarah, terdapat beberapa pasukan yang sangat hebat, sehingga namanya tetap dikenal hingga sampai saat ini. Berikut adalah 5 daftar pasukan tentara hebat zaman dahulu yang terkenal hingga sampai saat ini. Dua orang abri kena tipu, dua orang abri kena tipu. I don't want peace. I want problems always. Kerajaan Silla merupakan salah satu dari 3 kerajaan terbesar di Korea pada abad ke-5 Masehi. Selain memiliki pasukan perang yang cukup hebat, kerajaan Silla pun memiliki pasukan khusus yang biasa dikenal dengan Hwarang. Hwarang memiliki arti yaitu pemuda bunga. Sesuai dengan namanya yaitu pemuda bunga, pasukan ini dikenal dengan ketampanannya dan berbagai keterampilan maupun pengetahuan. Dilatih secara khusus oleh pasukan elit kerajaan semenjak usia belia. Beberapa dari keterampilan itu meliputi bela diri, memanah, berkuda, dan masih banyak lagi keterampilan lainnya termasuk ilmu politik. Setelah dirasa cukup dalam berbagai keterampilan, para pemuda Hwarang selanjutnya akan mengisi beberapa posisi penting dalam kerajaan guna melindungi dan memajukan kerajaan Silla. Hingga sampai saat ini, nama Hwarang masih sering digunakan sebagai simbol patriotisme masyarakat Korea Selatan. Kau memang setan, memang babi yang kau ni. Mutaharik Tulaya atau di tanah Eropa lebih dikenal dengan nama Garda Kavaleri. Pasukan ini mulanya diprakarsai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Setelah peninggalnya tokoh besar Islam tersebut, pasukan ini kemudian dikembangkan oleh Khalid ibnu Walid. Pasukan ini mempunyai ciri yaitu menunggang unta atau kuda sambil membawa tombak serta pedang. Jauh berbeda dengan Yunani atau bangsa Eropa kala itu, yang cenderung menggunakan zirah yang berat dan tebal, pasukan Mutaharik Tulaya hanya menggunakan baju zirah yang tipis dengan tujuan mampu melakukan serangan atau pertahanan yang lincah. Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan Khalid ibn Walid, pasukan ini juga dikombinasikan dengan taktik double envelopment, di mana 2 gelombang kavaleri berkuda ini akan mengelilingi dan menutup pergerakan musuh secara total, yang membuat musuh tidak bisa bergerak kemudian terkurung. Saking hebatnya pasukan muslim ini, Mutaharik mampu mengalahkan 2 kekuatan terbesar dunia kala itu, yakni Persia dan Romawi. Darawat anjing dawat. Hut! Bajingan! Tuman! Pada saat melawan invasi oleh tentara Alexander Agung di pertempuran Gaugamela tahun 331 sebelum Masehi, salah satu pasukan Persia kala itu yang cukup sulit untuk dikalahkan yaitu pasukan gajah. Tidak hanya bangsa Persia, daerah Mediterania, India, dan Sri Lanka
menggunakan gajah sebagai tunggangan perang mereka. Karena jarangnya Raja Alexander menemukan lawan yang menggunakan gajah, dia pun sangat terkejut bahkan terpukau akan kekuatan pasukan tersebut. Walaupun akhirnya harus mengalami kekalahan disebabkan gajah-gajah tersebut kelelahan akibat perjalanan yang sangat jauh sebelum berperang. Viking Berserkers adalah pasukan perang bangsa Viking. Berhadapan dengan pasukan ini dapat dipastikan menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Yang paling ditakuti dari pasukan ini adalah kebrutalan dan kesadisannya. Mereka perang tanpa menggunakan pelindung, cuma menggunakan pakaian dari kulit beruang atau serigala. Senjata utama mereka kapak, pedang, dan panah. Kengerian dari pasukan ini yaitu kebiasaannya yang sangat mengerikan, yaitu suka mencabik-cabik lawan layaknya binatang buas dan juga suka memperkosa. Kegilaan ini tidak hanya dibenci oleh lawan, akan tetapi juga sangat dibenci oleh kaum Viking sendiri. Bayangkara adalah pasukan yang sangat terkenal pada masa kerajaan Majapahit. Terlebih-lebih lagi pasukan Bayangkara dipimpin langsung oleh Mahapatih Gajah Mada. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya literatur kuno yang menceritakan tentang kehebatan pasukan tersebut. Sangat ahli dalam berbagai keterampilan seperti keahlian berpedang, tombak, bela diri, bahkan tenaga dalam. Disebutkan dalam berbagai literatur, kemampuan satu orang pasukan Bayangkara setara dengan 40 orang prajurit biasa. Alhasil, mereka dapat dengan mudah memenangkan banyak pertempuran hanya dengan pasukan yang sedikit.